Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, teman-teman semuanya, hari ini kita sudah mencapai hari ke-15 puasa Ramadan 1447 Hijriah ya. Jadi untuk kalian yang baru bergabung di channel ini, saya beritahu bahwa di channel saya ini ada video-video motovlog seperti ini ya. Akan tetapi memang tidak begitu banyak saya membuat untuk video-video motovlog ataupun ya vlog. Ini bukan motovlog ya, karena saya berada di dalam mobil ya, tapi saya kategorikan saja ini untuk video jenis video motovlog, sama seperti video-video sebelumnya ya teman-teman. Dan kembali lagi, bagi kalian yang baru bergabung, silahkan dengan kesediaan hatinya untuk mensupport channel saya ini ya teman-teman. Terutama bagi kalian yang senang dengan video-video seperti ini, video-video motovlog sambil bercerita. Akan ada video-video motovlog yang lainnya yang insya Allah akan saya lebih konsistenkan lagi ya ke depan. Dan untuk video kali ini teman-teman, kita masih ngabuburit di suasana puasa Ramadan 1447 Hijriah. Tidak terasa ya, sudah 2 tahun dari tahun 2023, berarti sudah 3 tahun yang lalu puasa Ramadan di 1444 Hijriah. Pertama kali konten motovlog seperti ini saya buat. Waktu itu masih menggunakan action cam dari Akaso V50X. Bagi kalian yang mungkin yang sudah mengikuti channel saya dari lama, sudah menonton videonya. Dan kalau kalian yang belum menonton, silahkan dicek di playlist channel saya ini ya. Silahkan dicek, itu untuk kualitas video dari Akaso V50X. Nah ini kita menggunakan action cam yang baru ya, saya selalu mengulangi hal ini di setiap kesempatan video-video vlog seperti ini ya. Jadi ini saya menggunakan DJI Osmo Action 4, DJI Osmo Action 4 yang saya beli di tahun 2024 akhir ya, kalau saya tidak salah ya. Kalau saya salah nanti silahkan dikoreksi. Tahun 2024 akhir saya mengganti action cam dari yang awalnya Akaso V50X menjadi DJI Osmo Action 4 ini teman-teman. Jadi seperti itu ya untuk sedikit historical dari konten motovlog kita ini. Dan kemudian ini karena bertepatan dengan puasa Ramadan, sekalian saja kita ngabuburit keliling-keliling sambil membeli takjil, membeli minuman untuk nanti kita berbuka puasa ya teman-teman. Masih di Kota Mana, Kabupaten Bengkulu Selatan. Kita matikan saja ini, nanti takutnya copyright musik. Kita masih di Kota Mana, Kabupaten Bengkulu Selatan, tempat tinggal saya, hometown, kota kenangan yang memang menyimpan banyak sekali ya, ratusan bahkan ribuan kenangan. Entah itu kenangan yang menyenangkan, kenangan yang menyedihkan, kenangan lucu ya teman-teman. Ada banyak sekali kenangan yang tersimpan di kota ini ya. Mungkin bagi kalian perantau yang awalnya memang tinggal di sini, memang lahir di sini, besar di sini, dan kemudian kalian merantau, saat ini mungkin kalian berada di luar Kota Mana, di luar Kabupaten Bengkulu Selatan, belum bisa pulang atau sudah lama tidak pulang, atau berencana akan pulang dalam waktu dekat ya. Ini mungkin bisa sedikit mengobati kerinduan kalian ya. Semoga dengan saya menunjukkan video seperti ini di Kota Mana, kota kita tercinta, sik ya. Beginilah untuk suasananya sore hari teman-teman. Ini kita belum mencapai tempat pusat keramaiannya. Sekalian kita lihat ya, apakah masih ramai di pertengahan bulan puasa Ramadan ini. Biasanya ya awal-awal puasa selalu ramai. Mulai masuk pertengahan, mulai sepi, mulai sedikit, mulai berkurang orang-orang yang di sini ya, keluar ngabuburit ini. Dan biasanya pada memasuki akhir bulan puasa, bulan Ramadan, ramai kembali. Jadi memang kayak semangatnya itu di awal, euforia Ramadan. Oh ini Ramadan awal ini,
menyambut datangnya bulan suci Ramadan. Senang kan? Kemudian mulai pertengahan mulai ya menyusut sedikit ya. Begitu juga di apa ya, katakanlah ibadahnya. Ibadah sholat tarawih itu juga berkurang teman-teman di awal puasa ke pertengahan puasa ini. Nah kemudian memasuki akhir puasa nggak gitu bertambah sih, tapi setidaknya dia kembali ada lagi, bertambah lagi. Nah ini kita memasuki kawasan Jalan Jenderal Sudirman ya, sebentar lagi. Oke teman-teman, kita berada di Jalan Jenderal Sudirman ya saat ini. Dan seperti ini, di sebagian kiri kita ada Taman Merdeka yang selalu menjadi tempat ikonik di Kabupaten Bengkulu Selatan ini. Tempat anak-anak muda biasanya berkumpul. Beberapa juga ada yang sudah berkeluarga membawa anak-anaknya bermain di Taman Merdeka tersebut ya. Nah, di sini ya bisa kita katakan inilah tempat pusat keramaiannya ya dari Kabupaten Bengkulu Selatan ini. Jadi untuk Kabupaten Bengkulu Selatan ini teman-teman, ibu kotanya itu ada di kota mana? Ya di sini tempat kita berada sekarang. Tapi ini untuk kecamatannya Kecamatan Pasar Mana. Di sini ada berapa kecamatan ya? 10 kecamatan kalau saya tidak salah. Ini untuk sedikit informasi bagi kalian yang berada di luar Bengkulu Selatan yang menonton video ini. Saya sedikit mengenalkan kota kami yang menjadi pusat ibu kota Kabupaten Bengkulu Selatan. Ini ada keramaian. Nah, keramaian seperti ini teman-teman, ini biasanya hanya terjadi di bulan puasa. Karena di sebagian kiri itu ada orang membeli takjil. Ya mungkin sama ya, di daerah-daerah lain pun juga seperti itu. Saya rasa tidak beda-beda jauh. Nah ini kelemahannya, orang-orang egois, tidak peduli dengan keadaan di sekitarnya. Parkir di mana saja, di tengah jalan, menghalangi pengendara-pengendara lain yang ingin maju ke depan, ingin bergerak ke depan. Oke ya, ini kita lihat sedikit untuk keramaian-keramaian yang ada di kota kita ini. Oke teman-teman semuanya, kita akan menuju ke suatu tempat yang juga cukup ikonik dan banyak dikunjungi oleh beberapa, ya bukan wisatawan ya, banyak dikunjungi oleh beberapa pemuda-pemudi di Bengkulu Selatan ini, terutama yang berasal dari kota Mana ya teman-teman. Ini adalah salah satu tempat yang juga menjadi ikon wisata sebetulnya, karena dari dulu sampai sekarang tempat ini yang paling gampang untuk diakses dan apa ya, paling simple lah dikatakan seperti itu ya teman-teman. Kita akan menuju ke suatu tempat wisata yang bernama Pantai Pasar Bawah. Oke, kita dalam perjalanan menuju ke sana ya. Sekarang kita berada di Jalan Pangeran Duayu. Kondisi di jalan ini saat ini di tahun 2026 bulan Maret seperti ini ya. Kalian bisa lihat ya teman-teman. Nah ini adalah salah satu tempat yang cukup memorable ya bagi saya. SMA Negeri 1 Bengkulu Selatan. Dulu tahun 2015 sampai tahun 2018 saya bersekolah di SMA Negeri 1 Bengkulu Selatan ini ya. Oke, ini ada rutan rumah tahanan. Nah, di sini tempat ini biasanya tinggi ya. Jadi kita agak sedikit mendaki, kemudian turun lagi. Sekarang sudah didatarkan baru. Kita lurus lagi teman-teman. Oh ya, bagi kalian yang punya ide, mungkin punya apa ya, saran, ide, masukan terkait dengan konten kita berikutnya yang berkaitan dengan motovlog ya tentunya, boleh silakan ditulis di kolom komentar video ini ya. Mungkin ada yang punya ide, bang tolong buat lagi konten motovlog, akan tetapi tempatnya beda, jangan di kota Mana, atau mungkin ya review tempat-tempat tertentu ya. Ya bebas teman-teman, saya menunggu ide dari kalian. Atau mungkin ada yang memiliki saran penggunaan action cam ini, DJI Osmo Action 4 ini kita akan gunakan untuk
kegiatan vlog-vlog yang lain ya. Jadi bukan sekedar motovlog. Dulu saya pernah membuat konten vlog pendakian gunung. Salah satu gunung yang ada di Provinsi Bengkulu ini, yaitu Bukit Kaba namanya ya. Yaitu gunung ya teman-teman, walaupun namanya bukit, memang ketinggiannya di bawah 2000, di 1900 berapa gitu, 1900-an mdpl. Nah, sudah saya buat untuk vlog pendakian gunung tersebut, dan ternyata antusiasme penonton ya, kalian semua lumayan bagus ya terkait dengan video vlog pendakian gunung tersebut. Kalau kalian berminat, kita akan rencanakan lagi untuk pendakian berikutnya ya. Ya tidak tahu kapan, insya Allah kita akan laksanakan di tahun ini. Tapi mungkin bukan dalam waktu yang dekat, karena mengingat sekarang ini selain kondisinya bulan puasa Ramadan, ini cuaca ya teman-teman. Cuaca sekarang sangat-sangat tidak bersahabat. Kadang ya panas, tiba-tiba hujan. Alhamdulillah. Jadi cuaca ini menjadi faktor penentu kalau kita ingin berencana untuk berkegiatan di luar, mendaki gunung seperti itu. Tentunya kita sangat mempertimbangkan bagaimana kondisi cuaca. Kalau cuacanya memang bagus, tidak musim hujan, ya kita gas ya, kita berangkat. Ini insya Allah 1 bulan ke depan itu libur teman-teman, libur cukup panjang. Anak-anak sekolah libur, guru juga libur. Kita akan coba untuk mendaki lagi. Ya tidak tahu di mana, mungkin kembali lagi ke tempat sebelumnya di Bukit Kaba. Tidak apa-apa ya, sekalian kita melihat bagaimana perkembangan gunung tersebut setelah berapa bulan, berapa tahun tidak didaki. Itu terakhir saya mendakinya di tahun 2023 kalau saya tidak salah. Kita mendaki gunung di Kabupaten Rejang Lebong, Provinsi Bengkulu. Oke teman-teman, jadi ini adalah suasana pantai Pasar Bawah yang tadi saya katakan kepada kalian. Salah satu tempat yang katakanlah cukup memorable juga bagi warga Bengkulu Selatan, bukan hanya saya, karena ini merupakan salah satu destinasi wisata yang paling banyak dikunjungi sepanjang tahun ya. Walaupun memang ya tidak begitu banyak. Kalau kalian lihat di sini hanya beberapa orang mungkin yang terlihat duduk, tapi kalau sudah memasuki hari raya Idul Fitri, Idul Adha ya terutama Idul Fitri, pengunjungnya bisa kita katakan sangat-sangat ramai ya di sini. Ini lagi-lagi orang-orang berhenti di pinggir jalan menghalangi pengendara yang lain. Oke, saya rasa sudah cukup ya untuk petualangan kita pada sore hari ini. Sedikit konten ngabuburit untuk melengkapi hari-hari kita di bulan puasa tahun ini. Kita sudah melihat bagaimana kondisi kota Mana di pertengahan bulan puasa Ramadan tahun 1447 Hijriah ini, atau bertepatan dengan tahun 2026 Masehi. Kita juga sudah lihat bagaimana kondisi salah satu tempat, salah satu spot wisata yang ada di Kabupaten Bengkulu Selatan yang saat ini sedang kita kunjungi ya. Ini adalah pantai Pasar Bawah. Kondisinya seperti ini di pertengahan di pertengahan bulan puasa Ramadan tahun 1447 Hijriah. Kemudian sedikit informasi tambahan, ini saya merekamnya saat ini di jam 4:52 sore waktu Indonesia Barat ya. Jadi memang mungkin belum terlalu sore ya, tapi kalau biasanya jam 4:30 pun itu sudah mulai rame ya teman-teman di sini. Atau mungkin karena cuaca mendung, bisa jadi. Ini kalau kalian lihat di kamera, saya tidak tahu bagaimana kondisinya, apakah sedikit kelihatan terang ataukah kelihatan awan-awan mendung. Tapi kalau kita melihat secara langsung, ya kondisinya saat ini mendung teman-teman. Dan tadi barusan hujan gerimis juga di daerah rumah saya. Ini kita langsung saja pulang karena sekarang sudah hampir jam 5. Kita dalam perjalanan pulang sambil ya kita melihat sedikit lagi keramaian-keramaian yang ada. Ini kalau ramai kan keramaian teman-teman. Kalau sepi kesepian ya gitu ya. Apa enggak ya? Ya teman-teman, kita sudah hampir memasuki Jalan Jenderal Sudirman
Padang Sialang, tempat tadi kita mereview sedikit pusat keramaian yang ada. Jadi mungkin untuk video kali ini saya cukupkan sampai di sini dulu ya teman-teman semua. Bagi kalian yang senang melihat konten-konten seperti ini, bagi kalian yang berminat dengan konten-konten jenis motovlog seperti ini, saya sangat berterima kasih kalau kalian ingin mensupport channel saya ini. Silahkan di subscribe ya teman-teman, karena saya sangat jarang sekali sebetulnya untuk memohon, ya katakanlah mengatakan tolong subscribe, itu sangat-sangat jarang ya di channel saya. Karena saya merasa kalau orang ingin subscribe ya udah subscribe, kalau tidak ya juga tidak apa-apa, itu tidak bisa dipaksakan ya. Akan tetapi di sini saya cuman ingin menyampaikan kepada teman-teman semua, kalau berkenan silahkan di subscribe channel saya supaya bisa menjadi motivasi dan semangat tentunya bagi saya untuk membuat video-video berikutnya. Dan untuk video berikutnya mungkin saya akan kembali lagi ke jenis-jenis konten di video maksud saya di channel saya ini, yaitu terkait dengan teknologi, entah itu unboxing barang atau mungkin review suatu produk, ya nanti kita lihat ya bagaimana. Atau mungkin ya drone lagi, masih di dalam ranah fotografi dan videografi. Atau mungkin kita akan beralih ke konten gaming, saya kurang tahu. Karena saya ingin men-spill sedikit ke teman-teman semua. Saat ini saya sudah merakit sebuah PC teman-teman, meskipun PC-nya itu belum bisa menyala lagi sekarang, karena ada salah satu komponen yang sangat krusial saat ini sedang bermasalah, tidak bisa hidup, yaitu power supply. Saya pesan lagi, power supply-nya sekarang masih dalam perjalanan. Nah, rencananya PC ini akan menjadi senjata tempur utama saya ya, untuk mengedit video. Karena kalian tahu video-video panjang seperti konten motovlog yang kita buat sekarang ini itu memerlukan waktu yang cukup lama kalau kita ingin melakukan proses editing, kemudian proses rendering menggunakan ya aplikasi-aplikasi handphone, smartphone seperti CapCut maupun VN. Itu terasa ya sangat lama ya sebetulnya teman-teman. Walaupun perangkat atau device kita itu sudah cukup mumpuni. Saya menggunakan yang kemarin saya review itu Xiaomi Pad 7 yang saya gunakan, masih terasa lama teman-teman untuk mengedit video-video, konten-konten dari video yang dikeluarkan oleh DJI Osmo Action 4 ini. Saya kurang tahu kenapa, mungkin karena memang videonya ini berukuran besar, bitrate-nya juga tinggi. Jadi video itu memakan waktu yang cukup lama untuk di-render. Nah, maka dari itu saya menyiapkan sekarang, dan kedepannya insya Allah semoga PC saya ini atau komputer saya ini bisa menjadi berkah, bisa menjadi perangkat untuk membantu saya dalam bekerja, baik itu melaksanakan ya pekerjaan-pekerjaan saya, juga membantu saya dalam urusan hobi ya. Kita akan membuat konten-konten gaming, tapi mungkin tidak di channel yang ini. Saya akan isi konten gaming tersebut di channel saya yang kedua ya teman-teman. Nanti akan saya beritahu kepada kalian. Ada juga video proses perakitan PC-nya kemarin, silahkan ditonton nanti kalau sudah tayang. Oke teman-teman semua, saya rasa cukup untuk video kita kali ini. Thanks for watching this video and see you in the next time. Yo, ramai lagi ya kondisi jalanan, harus tetap hati-hati.